Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah analisis real tentang barisan dan deret. Dalam subbab 2.10 ini, kita akan membahas uji banding dan uji banding limit. Uji banding sebetulnya sudah kita bahas pada subbab 2.9. Uji ini berbunyi, misalkan xn lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan yn untuk setiap bilangan asli n. Jika deret yn konvergen, maka deret xn akan konvergen juga. Setara dengan itu, jika deret xn divergen, maka deret yn akan divergen juga. Buktinya sudah kita bahas pada video 2.9. Sebagai contoh, saya tambahkan di sini deret 1/n² plus 1 konvergen karena 1/n² plus 1 lebih kecil atau sama dengan 1/n² untuk setiap bilangan asli n. Dan kita tahu deret 1/n² merupakan deret yang konvergen. Nah, kadang kita hendak membandingkan deret xn dan deret yn, tetapi kita tidak memiliki ketaksamaan yang dibutuhkan untuk melakukan uji banding. Kalau ketaksamaan tersebut berlaku untuk n mulai dari bilangan asli tertentu, maka uji banding masih berlaku memang. Namun ketaksamaan itu pun belum tentu mudah kita peroleh, belum tentu kita miliki. Dalam hal itu, kita harus menggunakan uji lainnya. Nah, uji banding limit merupakan uji yang lazim dipakai. Baik, uji banding limit tersebut saya nyatakan sebagai teorema di sini. Misal X barisan XN dan Y barisan YN memiliki suku-suku positif dan limit barisan XN per YN sama dengan R. Jika R tidak sama dengan 0, maka deret XN konvergen jika dan hanya jika deret YN konvergen. Jika R sama dengan 0 dan deret YN konvergen, maka deret XN konvergen. Catat bahwa teorema 1 bagian B tidak berkata apa-apa tentang kekonvergenan deret YN ketika kita mengetahui deret XN konvergen. Bukti bagian A diberikan di sini. Perhatikan jika R lebih besar atau sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 0, maka R adalah suatu bilangan positif. Untuk epsilon sama dengan R per 2, kita pilih bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, berlaku Xn per Yn berada di antara R per 2 dan 3R per 2. Dari mana ini? Saya akan coba gambar di sebelah kanannya. Ini garis bilangan. Bayangkan 0 ada di situ dan R ada di sebelah kanan. Kalau kita ambil epsilon sama dengan R per 2, maka kita punya interval ini. Yang ujung kirinya adalah R per 2 dan ujung kanannya adalah 3R per 2. Nah, Xn per Yn akan berada di situ untuk N yang lebih besar atau sama dengan K. Oke. Akibatnya untuk N lebih besar dari atau sama dengan K berlaku Xn lebih besar dari atau sama dengan R per 2 kali Yn di satu sisi dan lebih kecil dari atau sama dengan 3R per 2 kali Yn di sisi lain. Berdasarkan uji banding, jika deret Xn konvergen, maka deret R per 2 Yn konvergen, sehingga deret Yn pun konvergen. Jika deret Yn konvergen, maka deret 3R per 2 kali Yn konvergen, sehingga deret Xn juga konvergen. Bukti bagian B, jika R sama dengan 0, maka kita dapat memilih K bilangan asli sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K, berlaku nilai Xn per Yn berada di antara 0 dan 1. Oke, limitnya 0, ambil epsilon sama dengan 1, kira-kira begitu. Sehingga dalam hal ini kita punyai Xn di antara 0 dan Yn. Akibatnya jika deret Yn konvergen, maka deret Xn mestilah konvergen juga. Contoh pertama, tinjau deret 1/n² min n plus 2.
Nah, untuk n yang cukup besar, saya menggunakan simbol n jauh lebih besar daripada 1 seperti itu. Suku-suku deret tadi, yaitu xn sama dengan 1 per n kuadrat min n plus 2, mirip dengan yn sama dengan 1 per n kuadrat. Tetapi kita tidak mempunyai ketaksamaan ini. Ini tidak kita punyai untuk setiap bilangan asli n ataupun untuk n mulai dari bilangan tertentu. Namun dengan uji banding limit, kita hitung limit xn per yn sama dengan limit n kuadrat per n kuadrat min n plus 2. Kita lihat di sini suku dengan pangkat tertingginya n kuadrat masing-masing dengan koefisien 1. Jadi limitnya sama dengan 1. Karena deret yn konvergen, maka kita simpulkan bahwa deret xn juga konvergen. Nah, contoh kedua, tinjau deret 1 per akar n plus 1. Deret ini divergen karena deret seper akar n divergen. Dan limit akar n per akar n plus 1 sama dengan 1 di sini. Deret 1 per akar n divergen karena 1 per akar n sendiri lebih besar atau sama dengan seper n untuk setiap bilangan asli n, dan deret seper n divergen. Nah, soal latihan ada 3. Yang pertama terkait dengan kasus di mana limit xn per yn sama dengan 0 dan deret xn konvergen. Lalu apa yang terjadi dengan deret yn? Soal nomor 2 dan 3 Anda bisa baca, silahkan coba. Sampai jumpa di video berikutnya.